Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali ya. Selawat beriring salam tak lupanya kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat, Pak. Baiklah Ibu sekalian. Jadi pada hari ini kita akan kembali ya berdiskusi dalam pertemuan P2K2 ya. Pada hari ini kita akan berdiskusi, berbagi pengalaman, sharing yaitu tentang disabilitas modul 5 sesi yang ke-13. Kira-kira Ibu sekalian, apa itu disabilitas? Apa Bu Ibu? Cacat ya. Nah, disabilitas itu adalah orang cacat. Nah, cacat ini banyak macamnya Ibu-ibu. Ada cacat yang ringan, ada yang berat ya. Nah, tapi sebelum masuk itu, kira-kira apa yang dimaksud dengan disabilitas atau cacat itu? Nah, apa yang dimaksud dengan disabilitas atau cacat? Sering kita lihat ya di sekitar kita ataupun mungkin di keluarga kita ada yang mengalami seperti ini. Nah, cacat adalah ini ya, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan ini menurut undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Tapi kalau kita sederhanakan, orang cacat ini adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Apa saja jenis disabilitas nih Bu Ibu? Nah, jenis cacat ini yang sering kita lihat lah ya. Apa Bu Ibu? Orang buta ya. Orang buta. Tunanetra. Apalagi? Tunarungu atau tunawicara ya. Orang yang tuli, bisu ya, juga termasuk disabilitas. Apalagi? Disabilitas fisik ini yang apa? Kekurangan anggota badan ya, bisa kaki, tangan dan sebagainya. Apalagi disabilitas intelektual atau Down syndrome. Ini disabilitas mental ya, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi Ibu sekalian, ada yang ringan disabilitas ini, ada yang berat. Yang ringan ini bisa diterapi, bisa direhabilitas, sedangkan yang cacat berat atau disabilitas berat ini tidak bisa Bu, tidak bisa direhabilitas, tidak bisa diterapi seumur hidupnya, tergantung pada orang lain. Tapi Ibu sekalian, pada intinya disabilitas ini sama haknya dengan kita semua. Sama haknya dengan kita semua. Apa aja hak-hak yang harus kita penuhi Ibu sekalian terhadap disabilitas ini? Ini Ibu. Yang pertama hak hidup. Nah ya. Jadi hak hidup, disabilitas ini tidak boleh kita kucilkan, tidak boleh dihilangkan nyawanya. Dia mempunyai hak yang sama dengan kita, yaitu hak hidup ya. Yang kedua, bebas dan dari cercaan. Nah, jadi tidak boleh menghina ya, tidak boleh menghina, mencaci maki karena dia kekurangan sesuatu pada dirinya, kemudian kita hina, kita cerca, tidak boleh ya Ibu ya. Nah, kemudian mendapat perlindungan. Nah, kira-kira menurut Bu Deni, apa aja perlindungan yang harus diterima oleh disabilitas ini? Banyak ya perlindungan. Dia harus kesamaan dalam hukum, tidak boleh dikekerasan, tidak boleh dieksploitasi dan sebagainya. Jadi berhak mendapatkan perlindungan. Apalagi yang di sini bekerja. Nah, jadi ada disabilitas ini yang sifatnya ringan ya, jadi tentu dia membutuhkan kebutuhan sehari-hari,
maka dia perlu bekerja, Ibu. Nah, ada yang bisa bekerja ya. Mungkin yang kakinya kurang ya, salah satu, tapi tangan lengkap, intelektualnya masih bisa digunakan secara normal, maka bisa bekerja ya di perusahaan atau di bagian-bagian tertentu yang tidak memerlukan aktivitas seperti orang normal. Jadi berhak bekerja. Kemudian beribadah. Nah, beribadah ya, dia juga berhak beribadah. Kalau di Islam ya, beribadah, sholat. Jangan pula dihalang-halangi nanti kalau ada disabilitas. Cacat, tidak boleh pergi. Tidak boleh ya, karena dia berhak untuk beribadah. Apalagi hak hidup sehat. Sama hal juga dengan kita ya. Tentu disabilitas ini juga punya hak sehat. Selanjutnya hak berolahraga. Nah, ada juga aktivitas yang memungkinkan untuk dia beraktivitas berolahraga ya, tapi sebagian besar mungkin olahraganya tidak sama dengan kita normal. Kemudian apa lagi? Bebas dari kekerasan dan eksploitasi, ini yang tadi ya. Jadi disabilitas itu tidak boleh ya mengalami kekerasan ataupun dieksploitasi. Contoh kekerasannya apa? Banyak ya, dipukul, ditendang sebagainya. Kemudian dieksploitasi. Contohnya apa? Dieksploitasi ini disuruh ngemis di jalan, disuruh ngemis, minta-minta. Itu sangat bertentangan dengan hak-hak manusia ya. Kemudian apalagi tidak dikucilkan. Tidak boleh. Ada sebagian kisah lah ya, true story ini pernah terjadi di wilayah kita ya. Disabilitas ini dipasung, dikucilkan karena merupakan aib bagi keluarga. Ini tidak boleh, Ibu sekalian. Ini adalah sama haknya dengan kita, tidak boleh dikucilkan ya. Jangan sampai nanti kejadian seperti itu. Selanjutnya apa lagi? Diperlakukan sama dengan orang lain. Jadi seperti apa kita memperlakukan orang normal, tentu juga seperti itu perlakuan kita terhadap orang disabilitas. Cuman dia memerlukan akses tertentu ya dalam beraktivitas dalam sehari-hari. Apalagi ini tugas kita ya di masyarakat terhadap disabilitas. Yang pertama, memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan. Jadi Ibu sekalian, jangan dipersulit kalau ada nanti ya disabilitas ini memerlukan untuk buat identitasnya seperti akte, KTP yang berhubungan dengan identitas. Kenapa lagi? Memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana umum di masyarakat. Ini contohnya masjid, musola ya. Bagi orang Islam, gereja, bagi orang Kristen, parkir di tempat khusus difabel, pembuatan ram toilet khusus untuk difabel. Jadi sekarang ini menurut ibu ada nggak semacam tempat lah yang diberikan kepada orang disabilitas ini? Ada ya, kalau di kota-kota biasanya ada, Ibu sekalian, ada khusus untuk berjalan kakinya, berjalannya orang disabilitas ya. Pamannya orang nggak bisa jalan kemudian di kursi roda ada tempatnya, Bu, ada tempat jalannya memang disediakan prasarananya. Kemudian apalagi di tempat WC-nya, Bu, ya, toiletnya memang disediakan untuk orang disabilitas. Memang sebagian tempat itu menyediakan, Bu, tapi di tempat kita mungkin tidak ada ya, karena kita masih daerah-daerah pedesaan yang kemungkinan kesadaran kita terhadap disabilitas ini masih kurang gitu kan. Kemudian apalagi memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan di masyarakat. Jadi disabilitas tadi kita ajak juga ibu sekalian, bapak-bapak sekalian untuk bergotong royong mengikuti kegiatan di masyarakat seperti wirid, gotong royong. Kemudian nanti kalau bisa kita adakan semacam senam khusus disabilitas yang bisa ya, yang disabilitasnya ringan. Kemudian memberikan informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas membutuhkan informasi rujukan. Nah, jadi seandainya ada tetangga kita ataupun kenalan kita atau yang nampak sama kita orang disabilitas membutuhkan informasi ya mengenai rujukan untuk berobat atau
akses tertentu tentang kesehatan, baik itu ke dinas sosial, ke rumah sakit umum, ke puskesmas, kita kasih informasi-informasi. Paham Ibu ya? Paham, Pak. Jadi intinya Ibu sekalian pada hari ini adalah kita harus peduli dengan penyandang disabilitas atau orang cacat. Kemudian kita harus bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar kita yang penyandang disabilitas. Kita mempunyai hak yang sama dengan dia, maka perlakukanlah mereka seperti halnya kita memperlakukan orang-orang normal lainnya. Ada pertanyaan Ibu? Tidak, Pak. Nanti ini akan kita lanjutkan kembali ya untuk bulan depan. Pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi perhatian kita bersama, terutama diri saya menyampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.